Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertepatan hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau tanggal 30 Rajab atau tanggal 30 Rajab 1441 Hijriah. Ini adalah bulan Rajab di hari terakhir. Insya Allah nanti malam kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Dalam berbagai literatur kitab diterangkan tentang keutamaan daripada bulan Sya'ban. Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau menerangkan limadza summiya bi Sya'ban. Kenapa bulan itu dinamakan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Karena dari bulan itulah berpendar, terpancar, bercabang-cabang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW memperlakukan bulan ini berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Yang pertama kali yaitu dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Beliau dari Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah, "Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya adalah jika masuk bulan Sya'ban, maka bersihkanlah, sucikanlah diri kalian. Sucikanlah dari kotoran, sucikanlah dari hadas kecil, sucikanlah dari najis, sucikanlah dari hadas besar. Jasmani kita bersihkan, badan fisik kita sucikan, kita bersihkan dari kotoran, dari najis, dari hadas. Wa ahsinu niyatakum fihi, dan juga perbaikilah niat kalian di dalam bulan Sya'ban. Kita diperintahkan mensucikan jasmani serta diperintahkan mensucikan hati atau jiwa kita dengan memperbaiki niat. Yang tak lain, kita perbaiki niat kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menggapai ridho Allah, menggapai rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat yang perlu kita tanamkan di dalam bulan Sya'ban ini. Niat ingin beribadah menggapai ridho ilahi. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita dalam menyambut bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan diri secara lahir maupun batin,
secara lahir dengan cara membersihkan dari kotoran, secara batin dengan membersihkan hati dengan niat yang baik, dengan niat yang mulia, yaitu ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan bulan Sya'ban sebagaimana dalam kitab hadis Sahih Bukhari dari istri beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Sehingga di bulan-bulan yang lain selain Ramadan Rasulullah berpuasa sebagian saja. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah dalam sebulan paling atau lebih banyak berpuasa ketimbang dari bulan Sya'ban. Artinya tidak ada, Rasulullah tidak pernah berpuasa selain Ramadan yang di situ lebih banyak berpuasanya dibanding bulan Sya'ban. Wali Muslimin fi riwayatin, dan juga dalam hadis Muslim dalam satu riwayat dikatakan kana yasumu Sya'ban kullah, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Artinya beliau berpuasa di Sya'ban semuanya kecuali sedikit, hanya beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa. Dari sini kita tahu bahwa Rasulullah menganjurkan pada kita, di mana di situ kita dianjurkan untuk berpuasa sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai kita berpuasa Sya'ban secara penuh 30 hari. Tapi sebaiknya kurang dari itu. Jadi katakanlah kalau dalam sebulan ada 29 atau 30 hari, kita berpuasa 25 hari atau kurang. Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah seorang sahabat yang menjadi kekasihnya Rasulullah, sehingga diberi gelar Al-Hibbu Ibn Al-Hibbi, kesayangan Rasulullah yang merupakan anak dari kesayangan Rasulullah. Usamah anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat dari Rasulullah yang merupakan kesayangan Rasulullah. Jadi Usamah itu adalah anak kesayangan dari Rasulullah, dan Usamah anak dari Zaid bin Harithah yang juga kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hibbu Ibn Al-Hibbi. Dalam hadisnya, sahabat Usamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku tidak melihat engkau wahai Rasul berpuasa dari bulan-bulan dalam bulan-bulan Hijriah ini seperti engkau berpuasa di dalam Sya'ban. Artinya Rasulullah dalam bulan Sya'ban berpuasa lebih dan lebih dibanding dari bulan yang lain. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan di mana manusia lupa
di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang terlupakan, yang terabaikan, karena diabad oleh 2 bulan yang mulia-mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bahkan ketika kita memasuki bulan Sya'ban, otomatis kita sudah terpikir sebentar lagi Ramadan. Persiapan untuk bulan Ramadan, entah itu dengan anggaran belanjanya yang lebih banyak, ataupun untuk beli peralatan-peralatan ibadah, ataupun untuk mengganti barang-barang yang lama diganti dengan yang baru. Lupa bahwa dia masih dalam bulan Sya'ban. Karena bulan terlupakan ini, Rasulullah mengisi dengan zikir pada Allah. Dan ini merupakan isyarat bagi kita di saat waktu-waktu, di tempat yang biasanya manusia lupa kepada Allah, maka kita disunahkan, dianjurkan sekali untuk beribadah, untuk mengingat kepada Allah. Saya contohkan ketika sholat tahajud, sholat qiyamul lail, di mana pada malam hari manusia terlupakan dengan tidur nyenyak hingga pagi hari. Disitulah kita sangat-sangat dianjurkan untuk bangun, untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat tahajud. Dan itu kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah sunnah, tapi karena di situ ada unsur mengutamakan, ada unsur ingat di saat yang lain tidak ingat, maka mempunyai nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya lain, wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin azza wa jalla. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Maka aku ingin, aku suka, aku senang jika amalku diperlihatkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi mari kita menghidupkan bulan Sya'ban ini sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW, dengan berpuasa sebanyak-banyaknya, dengan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga wabah yang sekarang ini melanda negeri-negeri, melanda umat manusia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah pada kesempatan yang lain kami akan menyampaikan keutamaan ibadah Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban yang lain, yang mana bila dirasa video ini cukup bermanfaat, silahkan untuk mendukungnya, silahkan untuk menyebarkannya, membagikannya kepada saudara, teman kita yang kita kasih. Demikian dari kami. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.